Oke guys, selamat datang di channel saya kembali, Satria Wis Solo Riding. Jadi di video kali ini seperti biasanya sebelumnya, di video sebelumnya itu saya banyak riding ya teman-teman, atau solo riding. Seperti yang teman-teman ketahui, saya banyak melihat infrastruktur, terus kemudian aktivitas masyarakat, kemudian tentang alam. Nah, jadi di video kali ini temanya adalah wajibkah bangunan vertikal di Indonesia itu. Nah, setelah kita tahu atau kita sadari bahwa bangunan di Indonesia khususnya di sepanjang jalan menggunakan bangunan yang mendatar memanjang atau yang disebut dengan bangunan pola horizontal, teman-teman ya. Jadi menurut sumber yang saya baca dari jurnal kayak di ITB, Undip, kemudian UNS dan sebagainya, dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia seharusnya menggunakan pola bangunan yang vertikal atau meninggi ke atas, teman-teman ya, untuk menekan laju pertumbuhan bangunan atau infrastruktur. Karena kalau menggunakan bangunan yang mendatar atau horizontal akan menyebabkan sempitnya lahan ya teman-teman. Jadi menurut sumber atau jurnal yang saya baca atau jurnal ilmiah, saya sangat setuju 100% bahwa bangunan di Indonesia harus menggunakan metode atau pola bangunan yang memanjang tinggi atau vertikal ya teman-teman. Alasannya apa? Yang pertama, satu, menekan sempitnya lahan pertanian, perkebunan, dan juga hutan. Karena kalau lahan sempit, karena dibangun pemukiman atau perkantoran atau gedung, maka akan terjadi contohnya gagal panen, atau karena lahannya sempit panennya berkurang dan menjadi ketergantungan kepada impor, kemudian akan menaikkan harga pangan lokal. Yang kedua adalah pemanasan global atau deforestasi, yaitu dimana penggundulan hutan dilakukan untuk kepentingan kebutuhan manusia, yaitu hunian atau pemukiman atau gedung. Yang ketiga adalah macet, karena model bangunannya menyebar atau memanjang. Jadi dari kota A, kota B, kota C akan menyambung tanpa bentang alam karena bangunannya mendatar memanjang, bukan vertikal. Maka yang terjadi kemacetan yang panjang karena aktivitas manusia jauh dari pusat ekonomi. Berbeda lagi kalau bangunannya meninggi atau vertikal, teman-teman. Jadi orang akan dekat dengan pusat ekonomi, mengurangi kemacetan. Kemudian alasan yang keempat yaitu mencegah banjir. Kalau bangunannya mendatar memanjang, maka lahannya akan menjadi sempit, maka akan terjadi pengurangan peresapan air karena lahannya semakin sempit, alamnya semakin sempit. Nah, jadi akan terjadi banjir yang seperti kita tahu. Nah, jadi solusinya adalah pemerintah dan swasta mulai menggunakan pembangunan bangunan dengan model bangunan ke atas atau vertikal, teman-teman ya. Jadi itu sudah wajib saya kira. Jadi saya setuju sekali kalau Indonesia mulai dengan hari ini kalau bisa, yaitu pembangunan bangunan menggunakan pola yang memanjang ke atas atau vertikal, teman-teman. Dan saya harap Indonesia mulai seperti ini bisa menerapkan kebijakan pembangunan bangunan yang vertikal, teman-teman. Karena kalau kita lihat di negara maju itu menggunakan bangunan yang vertikal untuk mengatasi sempitnya lahan dan mengatasi berbagai masalah-masalah seperti bencana dan masalah pangan yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Jadi jika Indonesia bisa atau mampu menerapkan kebijakan pembangunan dengan model vertikal, maka Indonesia akan selangkah lebih maju. Nah,
Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu juga edukasi dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi dalam pandangan masyarakat bahwa bangunan vertikal itu adalah hal yang mewah atau kelas menengah atas atau kelas menengah atas. Jadi kalau ada kebijakan yang pembangunan vertikal ini dilaksanakan, maka kita akan merubah mindset dari masyarakat, karena bangunan vertikal sudah menjadi kewajiban dan untuk mengatasi berbagai persoalan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, saya harap pemerintah dan swasta bisa bekerjasama dan masyarakat juga mengerti agar kita bersama dan semua pihak bisa memajukan negara ini. Salah satu contohnya adalah dengan pembangunan bangunan yang vertikal. Nah, jadi sekian dulu teman-teman dari video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam berkendara, salam sosial, salam politik, dan salam lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya.